Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore ini kita melanjutkan pembahasan zakat. Baik. Sekarang lihat ada di PDF kemarin sudah dikasih. Lihat di layar itu aja saya baca. Kalau di buku terjemahan yang jadi pegangan kalian di halaman 51. Sekarang lihat, ikuti saya baca. Kitab zakat, harta yang dizakati. Diikuti ya. Faslun. Fima tajibuz zakatu fihi al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in an-na'amu an-nakadani al-mu'asyaratu amwalut tijarati wajibuha rubu'u usyri qimati urudit tijarati ar-rikazu al-ma'dinu. Diikuti artinya, harta yang wajib dizakati ada 6 jenis. 1. Hewan ternak. 2. Nakdain, emas dan perak. 3. Muasyarat, buah-buahan dan makanan pokok. 4. Harta perniagaan yang kadar wajibnya adalah 1/40 dari nilai harta perniagaan. 5. Harta rikas, harta karun. 6. Barang tambang. Nah, sekarang kita bahas tentang zakat dulu, pengertiannya. Zakat secara bahasa atau etimologi ya, berarti an-nama'u, bisa juga maknanya at-tathhir. An-nama'u tumbuh, menyucikan. Tumbuh menyucikan. Nanti sesuai tujuan zakat, berarti kalau kita keluarkan zakat, harta itu nanti tumbuh, hartanya tumbuh bertambah. Kemudian harta tersebut juga nantinya jadi suci.
Karena bisa jadi ada harta-harta yang bermasalah. Nah, zakat itu wajib. Dalil kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Allah katakan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan juga berdasarkan rukun Islam yang dijelaskan oleh Nabi SAW, zakat bagian di dalamnya. Rukun Islam kan ada berapa? 5. Nah, situ disebutkan wa ita'iz zakati, menunaikan zakat. Berarti kesimpulannya menunaikan zakat hukumnya wajib. Dan bagian dari rukun Islam. Kalau rukun Islam itu sudah tunjukkan wajib ya, itu wajib individu. Sekarang kita bahas orang yang hartanya wajib kena zakat. Orangnya sekarang, bukan hartanya ya. Kita bahas orangnya dulu. Nanti apakah winda masuk dalamnya ataukah tidak gitu. Sebentar, ini zakat secara bahasa, ini istilah. Ini lagi catat dulu. Ada zakat. Zakat berarti, ini kelewat nih. Zakat berarti ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin maksusin. Istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang khusus. Yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara yang khusus. Ya, dengan cara yang khusus. Nah, sekarang tadi ya, orang yang hartanya wajib kena zakat. Ini ya, sini. Orang yang hartanya wajib kena zakat. Satu, Muslim. Dua, merdeka. Tiga, memiliki sempurna. Empat, muayyan atau dimiliki individu. Lima, diyakini wujudnya atau hidupnya. Orangnya hidup berarti.
Nah, berarti coba kita lihat lawannya ini ya. Berarti di sini orang kafir tidak wajib bayar zakat. Orang kafir tidak kena zakat. Merdeka berarti lawannya budak. Budak tidak kena zakat. Memiliki sempurna berarti harta budak, itu harta budak tidak kena zakat karena tidak dimiliki sempurna. Sama ya dengan di atas ya, tidak kena zakat karena tidak dimiliki sempurna. Kemudian muayyan dimiliki individu. Harta masjid itu tidak kena zakat. Kemudian diyakini wujudnya berarti harta peninggalan milik janin. Nah, misalnya ada bayi yang lahir langsung punya harta gitu ya. Harta milik janin tidak kena zakat. Harta milik janin tidak kena zakat. Nah, coba lihat ada berapa sini? 5 ya. Di sini tidak disebutkan syaratnya harus balik dewasa. Syaratnya di sini tidak disebutkan berakal. Berarti anak kecil dan orang gila kalau punya harta tetap kena zakat. Ingat ya sini. Ini ya. Anak kecil atau orang apa tadi? Gila. Jika punya harta memenuhi syarat nantinya, maka terkena zakat. Nah, misalnya ada anak, dia anak sultan dia. Si anaknya Raffi Ahmad siapa? Wah, misalnya Rafathar itu misalnya. Itu anak sultan itu. Hartanya 1 M. Walaupun masih kecil, itu kalau itu harta milik dia, ya, kena zakat itu 2,5%. Ada orang gila, dia setelah punya harta 1 miliar terus dia gila. Ya. Langsung jadi wong stres karena punya harta banyak. Ya, jadi orang gila. Maka hartanya 1 M tadi kena zakat 2,5%. Walaupun gila. Walaupun orang gila tadi tidak sholat, tapi kalau punya harta dia disuruh bayar zakat. Nanti yang ngurus hartanya yang bayar. Nah, terus sudah ini? Sudah? 5 syarat ini sudah ditulis? Ya, coba renungkan dulu, renungkan. Nah, di sini ada syarat penting. Sudah? Sekarang namanya lagi berikutnya ada situ di layar syarat wajib zakat. Ayo. Ini sudah paham ini ya? Anak-anak sama orang gila kena zakat enggak? Kena. Walaupun anak-anak tidak wajib sholat, orang gila tidak sholat. Tapi kalau punya harta dan dia itu muslim, orang gila muslim ya ada ya? Ya, ketika sebelum dia gila dia muslim, maka kena zakat. Gitu. Mau jadi orang gila? Jadi orang waras, habis sugih gitu ya. Ingin jadi orang sugih apa miskin? Sugih. Kalau enggak?
Nah, segi hatinya, Masya Allah. Sekarang syarat wajib zakat ada 3. Syarat wajib zakat. Satu, Islam. Dua, telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Ini saya terangkan sebelah sana ya. 3, telah mencapai haul. Ya, sekarang lihat. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kalian jadi orang kaya biar bayar zakat. Aduh. Adik-adik yang di rumah juga perhatikan ya. Ini hitungan ini sudah masuk inti zakat nih. Telah mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal suatu harta terkena zakat. Misalnya, besok si Winda jadi juragan unta misalnya. Unta, ya, nisabnya itu 5 ekor. Misalnya Mbak Winda punya unta 5 ekor, kena zakat berarti. Kalau untanya baru 1 ekor, belum kena. Ini ya, sudah sampai 5, ini nisabnya 5 atau berarti paling sedikitnya 5 kan? 5 sudah kena zakat. Kalau baru punya berapa tadi? 1, enggak kena. Misalnya lagi punya emas ya. Emas nisabnya itu 20 dinar. Ini saya jelaskan rinci ya nanti ya. Nah, kalau sudah sampai 20 dinar, nah kena zakat. Tidak nyampe, baru 10 dinar tidak kena. Terus, yang ketiga telah mencapai haul. Bertahan 1 tahun hijriah dari nisab. Bertahan 1 tahun hijriah dari nisab. Kecuali kalau pertanian ya sekali panen ya. Sekali panen langsung zakat. Bertahan 1 hijriah di atas apa? Dari nisab. Tadi nih punya unta 5. 5 ekor itu bertahan setahun. Berarti kena zakat. Kalau misalnya ini bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Sya'ban 1442 Hijriah. Lihat tuh. Lihat, Sya'ban 1442 Hijriah. Bertahan 1 tahun sampai Sya'ban
1443 Hijriah. Ya. Tadi berapa ekor tadi untanya? 5. 5 ekor ini masih ada terus. Bertahan berapa lama? 1 tahun. Nah, 5 ekor lagi atau mungkin nambah baru kena zakat. Itu zakat. Zakat. Besok bayar zakat. Zakat. Sudah? Haul paham? Haul? Misalnya lagi, emas tadi berapa? Emas berapa? Ini ya. Misalnya gini. Chelsea punya emas. Sekarang dapat rezeki langsung, dikasih. Dapat giveaway misalnya. Sa'ban 1442 J. Emasnya itu ada 20 dinar sekarang. Ternyata dia tabung-tabung. Sampai Sa'ban 1443 Hijriah masih 20 dinar, bahkan jadi 40 dinar. Nanti sebentar, belum saya masuk. 20 dinar nanti 85 gram. Jadi 40 dinar. Jadi nambah, maka kena zakat yang ini. Yang akhir ya, yang tersimpan akhir. Ini berarti yang kena zakat, ini yang kena zakat gitu ya. Sudah paham ini? Coba tulis sambil nulis. Yallah. Kalau sampai 4:30 nggak selesai berarti masih lanjut pekan depan. Ya. Ayo, sudah mau masuk hitungan nih. Asri paham? Oke, nanti ini kayak hitung jualan aja gitu. Iya, yang terbiasa bakul nanti bisa hitung. Nah, misalnya gini. Tadi si Chelsea itu punya harta gini tuh 20 dinar toh. Tapi di tengah tahun 25 dinar ini tiba-tiba turun jadi 10 dinar. Berarti hitung kalau sudah sampai 20 dinar lagi. Karena sudah terpakai 10 dinar berarti tidak kena. Karena tadi minimalnya kena berapa? 20 dinar. Tunggu nanti. Tiba-tiba dapat 20 lagi. Jadi 20 baru kena zakat. Hitung bertahan 1 tahun. Jadi ketika dapat ini belum kena zakat. Jadi tunggu dulu bertahan berapa? 1 tahun. Dapat 20 dinar ini belum kena zakat. Tunggu dapat lagi, tunggu bertahan 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak kena. Paham ini? Sudah paham 3 syarat ini belum? Kecuali di sini ya, kecuali nanti dicatat kecualinya itu untuk hasil pertanian. Setiap kali hasil pertanian, setiap kali panen ada zakat. Nah, bisa jadi orang panen itu 1 tahun 3 kali. Berarti setiap kali panen kena zakat. Kalau 2 kali, setiap kali panen berarti 2 kali dia kena zakat. Nah, sekarang kita masuk zakat emas dan perak. Lihat. Sudah belum?
Ada zakat ya, zakatnya berapa? Nunggu, ini baru pengantar, baru syarat. Sekarang kita rinci satu persatu dari 6 harta tadi. Sudah ini? Saya hapus ya. Kalau nggak selesai ya pekan depan. Sekarang lihat. Zakat emas dan perak. Berarti yang kita harus tahu emasnya itu kayak gimana dulu? Ya, peraknya gimana? Nisabnya berapa? Kena zakat berapa persen? Sekarang ya, ini emas dan perak berbagai jenis termasuk perhiasan. Sekarang nisabnya, nisab emas dulu ya, emas ya. Tadi nisab apa pengertian nisab? Kadar minimal suatu harta kena zakat. Sekarang minimalnya emas kena zakat gimana? Tadi sudah saya sebut ya, 20 dinar. Sama dengan 85 gram emas murni. Kalau dirupiahkan 85 gram. Coba lihat ini. Coba lihat di layar tuh, saya cari. Jadi yang di layar juga sebentar ya, saya tunjukin ya. Harga emas hari ini. Sudah kelihatan belum itu? Ini bukan emas Bayu ya, ini ya, emas asli. 800, ini tahu ada tadi? 862.000. Iya tak? Ini 854.000 ini per gram loh. Ada kan? 850.000. Dikalikan 85, coba berapa? 850 kalikan 85. 850 kali 85. 72 juta aja, kita tulis 72 juta ya. 72 juta. Nilainya loh. Sudah? Sekarang perak, nisab perak. Nisab perak 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Perak murni. Harga perak, kita lihat lagi harga perak. Berapa harga perak, Winda? Harga perak hari ini itu. Berapa itu? 11.000 ya? Ini ya. 11.000 kali 595. 6,5 juta. $6.500.000. Sudah lihat situ? Nah, sekarang kadar zakatnya 2,5%. Kadar zakatnya 2,5%. Atau 1/40. Sudah? Sekarang kita misalnya punya harta. Si Kinanti punya harta
Karena nikah dengan orang kaya, anak sultan, dia dapat emas. Dapat emas di bulan Sya'ban, ini Sya'ban ya. 1442 Hijriah, dia dapat dikasih emas sama suaminya itu 200 gram. Misalnya mas kawin 200 gram. Ya mimpi dulu, mimpi nggak apa-apa, mimpi kan nggak dosa. Terus ini bertahan terus, tapi jadi berkurang gini. Sya'ban 1443 Hijriah karena dipakai mau pergi umroh, mau pergi haji macam-macam, sisa 100 gram. Kena zakat nggak? Di sini sudah mulai nisab, kena nggak sini? Sudah nisab toh? Sudah nisab. Tunggu bertahan 1 tahun. Setelah 1 tahun masih di atas nisab nggak? Masih di atas nisab. Berarti kena zakat yang mana? Yang akhir. Berapa? 100 gram. Berapa kadar zakatnya? 2,5%. 2,5% kali 100 gram. Berapa Ki nanti? 2,5 per 100 kali 100. 2,5 gram kalsi. Dari 100 gram kena zakat berapa? 2,5. Namun ingat, yang dihitung yang mana? Bukan 200. Akhir. 100 gram. Paham? Contoh lagi. Sekarang hitung ini ada zakatnya enggak? Lihat ya. Ramadan 1442 Hijriah. Si Kaisa itu punya perak. Ini tadi tulis emas dulu ya, ini emas ya. 600 gram. Perak ya. Di bulan Ramadan berikutnya, kita lihat sini ya. 1443 Hijriah, emasnya peraknya jadi 700 gram perak. Hitung dulu tadi. Dari yang pertama dulu, kena zakat nggak di awal ini? Sudah nisab belum? Sudah, ini sudah nisab. Sudah mulai dihitung 1 tahun ya. Bertahan dulu. Sampai 1 tahun kan? Lihat di sini 700 gram. Sudah nisab apa belum? Sudah nisab juga. Berarti kena zakat nggak? Kena. Zakatnya berapa persen? 2,5% dikali 700. Berapa? 700 bagi 40. Berapa? 17,5. Perak. Bisa dia ambil peraknya, dia potong-potong, kemudian dia keluarkan 17,5. Kayak tadi juga emas ya. Emasnya 100 gram, dia potong-potong emasnya jadi 2,5 gram dia ambil. Kalau enggak, dia keluarkan seharga emas. 2,5 gram kali 800 berapa tadi? Tadi harga emas berapa? 850 kan? Kali 850. Dia kasih keluar uang. Perak, ini sama juga. 17,5 dikalikan 11.000. Berarti dia kasih keluar dalam bentuk rupiah juga boleh. Coba, catat dulu, catat. Ini mau bahas satu poin lagi penting. Ayo. Sudah catat belum? Catat dulu, catat.
Coba saya nanya adik-adik di Zoom dulu ya. Adik-adik di Zoom sampai sini paham nggak? Ada yang nanya nggak? Bisa nanya, bisa resen. Adik-adik di Zoom, ada yang mau nanya? Bila, paham sekali Ustaz. Siapa nih? Ikdan? Sudah? Ada yang mau nanya silakan. Ustaz, nah, alhamdulillah. Udah ya, taib. Ada yang lain yang mau nanya? Bingung di mana? Di Zoom ada? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Sekarang coba ya. Sekarang perhatikan ini satu masalah lagi. Insya Allah. Lihat nih. Sekarang kita nggak punya emas, nggak punya perak toh. Tapi punya apa? Punya apa? Punya hati. Emas nggak punya, perak nggak punya mata uang kan? Iya kan? Mata duitan toh. Sekarang kita standarnya itu uang, masalahnya uangnya sekarang nggak pakai uang emas perak seperti dulu toh. Nah sekarang lihat mata uang sekarang, zakat mata uang. Nanti mengarah ke ini nanti mengarah ke penghasilan ya, lihat. Zakat mata uang. Tadi uang pakai apa coba? Emas atau apa? Perak. Nah, dari dulu Nabi SAW tidak menggunakan uang kertas. Maka nanti nisabnya antara nisab emas atau perak. Lihat ya, antara nisab apa? Emas atau perak. Sekarang coba kembali ke tadi, nilai emas berapa tadi? Berapa rupiah emasnya? Tadi emas berapa? Nanda kok nggak di Nanda, mana Nanda? Nanda di sekolah. Oh, sekolah. Oh ya Allah. Emas berapa juta? Perak berapa juta? Ini ya. Sekarang antara nisab emas atau perak, mana yang duluan tercapai? Mana yang paling rendah berarti? Nah, berarti lihat kalimatnya. Jika punya simpanan bertahan setahun. Ingat ya, bertahan setahun, Ji. Bertahan setahun. Mulai dari ini ya, 6,5 juta. Ini tergantung harga perak nanti nih ya. Berarti terkena zakat. Berapa juta? Berapa? Ingat ya, simpanan bukan pemasukan. Ingat ya ini ya, kata simpanan bukan pemasukan. Karena kalau pemasukan nunggu bertahan dulu setahun karena masih dipakai. Sudah? Sekarang bulan apa sekarang ini? Sya'ban. Ini sudah paham belum yang ini? Ini 72 juta atau ini 6,5 juta atau pilih mana yang duluan tercapai. Karena kita tidak boleh tentukan pakai emas atau perak, nggak boleh. Tapi atau mana yang duluan tercapai. Sekarang lihat, misalnya nih.
Misalnya si Bayu itu punya gaji pertama di sini atau tabungan ya. Gaji aja deh, gaji. Gaji pertama ini di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Gajinya itu 10 juta. Sya'ban. Ingat ya, pakai kalender Hijriah ya, nggak boleh pakai kalender bulan April, nggak boleh. Ini pakai hitungannya tuh pakai kalender Hijriah. Sya'ban 1443 Hijriah. 10 juta ini karena dapat gaji terus dia simpan, dapat 40 juta. Sudah? Hitung dulu di sini. Sudah nisab belum? Pas gaji pertama sudah nisab belum? Sudah nisab belum? Bertahan selama apa? 1 tahun. Bertahan kan? Sudah di atas kan? Ini sudah nisab belum juga? Sudah ya? Berarti kena zakat. Kena zakat berapa? Dari 40 juta zakat 2,5% kali 40 juta sama dengan 1 juta. 25 kali 40 sama dengan 2,5 kali 4 10. Kurangi nolnya 1 juta. 2,5% kali 40 sama dengan 40 dibagi 40. 1 juta Winda, orang bingung. Sudah. Sekarang coba lihat kasusnya gini. Lihat, dia gajinya, kalau ini kan langsung gajinya besar nih. Iya tak? Sekarang dia gajinya bukan gitu. Gaji pertama dia 2 juta. Gaji 1 2 juta. Gaji 2 2 juta. Gaji 3 2,5 juta. Lihat ya, ini dari misalnya ini dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini yang tersimpan ya. Dia sudah pakai. Untuk gaji pertama tersisa 2 juta, gaji kedua tersisa 2 juta lagi, gaji ketiga tersisa 2,5 juta. Kapan mulai hitung nisabnya? Hitung. Wala Ramadan tiba. Hitung. 2 tambah 2 tambah 2,5. 6,5 toh. Berarti 6,5 juta ini sudah nisab belum? Kalau di sini sudah nisab belum? 2 tambah 2. 2 juta sudah nisab belum? Belum. Nah, berarti ketika 6,5 juta sudah nisab, dia tunggu sampai Ramadan tahun berikut. Ramadan 1443 misalnya tahun depannya. Gajinya nambah terus, simpan lagi. Dia nikah. Masih ada uang lagi nih. Nambah lagi. Ternyata tahun depan punya harta 15 juta simpanan. Kena zakat berapa? 6,5 atau 15? Yang mana yang kena? 6,5 juta apa 15 juta? 15 juta kali 2,5%. Catat. Nanti lupa. Catat. Winda, catat. Tuh. Catat dulu, pahami. Kenapa tadi tidak dihitung zakatnya dari bulan Rajab? Belum mencapai nisab. Kenapa tidak dari bulan Sya'ban?
Belum mencapai. Kenapa dari bulan Ramadan baru dihitung? Pas. Ingat ya, simpanan bukan pemasukan. Ingat itu baik-baik. Yang dari Zoom, paham ini sampai sini? Ya, paham Ustaz. Ada yang mau nanya? Kalau yang bersuara seperti itu dikecilin dulu. Sudah kita kecilin. Sudah? Yang dari Zoom ada yang nanya enggak? Izin bertanya Ustaz, Afwan. Ya, Ikhdan silakan. Nah, bismillah Ustaz, izin bertanya. Jadi misalkan kalau pemasukan kita awalnya kan besar, tapi setelah berlangsung haul menjadi 1 tahun ke depan berkurang, berarti itu gimana Ustaz? Nah, sekarang kita bahas berarti. Coba perhatikan, saya kasih contoh. Ini sampun ya. Saya pindah sini ya. Coba lihat gaji. Ini pengeluaran apa? Simpanannya fluktuatif berarti ini. Lihat. Coba lihat ya. Gaji 1. Ini yang tersimpan ya, tersimpan. Gaji Rojab 2 juta. Sya'ban 2 juta. Ramadan naik 2,5 juta. Simpanannya ya, gajinya mungkin lebih besar. Terus pas bulan Syawal pakai mudik. Ya, pakai mudik. Yang tadi kalau total ini 6,5 juta, sekarang simpanannya 0. Habis di bulan Syawal, pakai lebaran, beli baju baru, jalan-jalan, pergi ke rekreasi gitu. Ya. Habis 0 juta. Terus bulan berikutnya lagi Zulqa'dah, ada lagi Zulhijjah ya. Dia kerja lagi, sini dapat 2,5 juta. Nah, sini gajinya naik lagi, jadi 3,5 juta. Di bulan Muharram lagi berikutnya 3,5 juta. Simpanannya ini ya, dia bisa simpan. Nah, sekarang hitung zakatnya dari mana? Bulan mana? Iki wes 0 lah, nggak dihitung. 2,5 tambah 3,5 6 tambah 3,5 9,5. Berarti dari mana? 6 belum toh? Belum nisab ya. Muharram berarti kan? Nah, ini sudah nisab. Tambah ini ya, ini tambah ini. Sudah nisab. Berarti bayar zakatnya ini mudah-mudahan bertahan terus nih, 9 juta nambah terus sampai Muharram tahun berikutnya. Misalnya nih, dihitung ini simpanan itu jadi total semua ya. Total semua ini ada 9 berapa nih? 2,5 tambah 3,5 6 ya. 6 tambah 3,5 9,5 ya. Ini jadi 20 juta. Nah, hitungnya dari Muharram ke Muharram. Yang tadi sudah habis nggak dihitung. Hitung nanti kalau sampai nisab lagi. Sudah naik. Nisab dapat. Baru dihitung setahun. Gitu. Paham? Ikhdan tadi? Paham Ustaz, paham Ustaz. Ya. Baik, ada yang lain? Yang dari sini paham nggak? Tanya lagi, nggak? Berarti kalau pakai gaji, dapat gaji, setiap bulan tidak ada simpanan, kena zakat nggak? Tidak kena. Gajinya 2 juta, utangnya 1.900.000, 100.000 untuk makan sebulan. Kena zakat? Tidak. Berlaku bulan berikutnya sama lagi. Dapat gaji 2 juta, ya, utang 1.900.000. Tersisa berapa? 100.000, pakai sebulan, habis.
Paket pulsa saja habis itu separuh. Terus dia makan tiap hari gorengan aja terus misalnya, goreng sampai habis. Cari utang. Nah, nggak kena zakat. Paham ini? Paham? Berarti tepat atau tidak misalnya, ini tepat atau tidak? Pas dapat gaji pertama ini ya, Rojab ini langsung kena 2,5%. Tepat atau tidak? Adik-adik. Pas gaji pertama dapat langsung kena 2,5%. Tepat nggak? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang tersimpan karena baru masuk. Itu masih dipakai dulu untuk kebutuhan. Kebutuhan jenengan apa tuh kalau dengan gaji 2 juta itu apa tuh kebutuhannya coba kira-kira? Shopping, beli pulsa, kebutuhan rumah, bayar utang. Nah, habis tuh 2 juta itu. Baik, yang dari Zoom ada yang nanya? Ada yang dari Zoom bisa resen? Berarti saya tidak rampungkan dulu zakat, masih tertunda pekan depan lagi. Tapi nanti ada evaluasi mudah-mudahan. Belum selesai. Kalau enggak tuntas ini. Masih ada zakat ternak, buah-buahan, makanan, terus zakat perdagangan, terus zakat rikas, kemudian zakat barang tabang. Ini. Ustaz izin bertanya, apakah ada waktu khusus dalam bayar zakat? Nah, kalau gitu kapan waktu bayar zakat? Pertanyaannya, kapan waktu bayar zakat? Coba. Kapan waktu bayar zakat? Ketika sudah mencapai nisab, nunggu 1 tahun. Nggak mesti di bulan Ramadan. Ada sudah sampai nisab, bertahan 1 tahun. Gitu. Tidak ingat kalau nisabnya kapan? Tetapkan aja sekarang misalnya bulan Sya'ban atau Ramadan. Biar gunakan itu tiap tahun, bayarnya setiap Sya'ban atau Ramadan tadi. Ustaz, bolehkah kita menambah kadar zakat dalam rangka sodako? Nah, ini tadi. Berapa zakatnya ini? Kalau dari 20 juta berapa? 2,5% tah? 2,5% dari 20 juta itu cuma berapa? 500.000. Misalnya dia keluarkan zakat 700.000, boleh nggak? Boleh. 500.000 yang wajib, sisanya berapa? 200.000 sodako. Boleh. Nah, silakan Adika. Silakan Adika bertanya. Ya, aku Ustaz izin tanya kebalikannya dari persoalan yang sebelumnya tadi Ustaz. Gimana hukumnya semisal si mana bersedia udah sampai nisab, tapi selalu dia keluarkan sedekah dan infak sampai di bawah nisab, jadinya dia sama sekali nggak pernah punya tanggungan kewajiban zakat gitu. Terus nggak ada simpanan selama 1 tahun di atas nisab, gitu kan? Iya, karena dia selalu kurang-kurang terus sampai di bawah nisab untuk sedekah atau infak gitu. Ya sudah, berarti tidak kena kewajiban karena nggak ada simpanan. Kalau diakali gitu kan, mungkin ada sebagian orang nggak. Kalau diakali dosa berarti. Datang yang banyak sampai kurang dari ini. Nah, diakali dosa. Oke. Ini sampai sini Mas Dika paham nggak? Sampai sini paham? Paham Ustaz, paham. Paham. Tapi nanggung nggak sekalian dirampungin aja tuh Ustaz, sampai selesai. Karena zakat barang dagangan masih lebih rumit lagi. Oh iya, siap. Nanti hitung 1 toko, jenengan punya apa-apa itu dihitung semuanya. Itu lebih rumit. Biar nanti satu majelis lagi. Ya terpaksa nggak selesai hari ini. Sebentar. Ada lagi dari untuk pembayaran zakat emas dan perak, apakah bayar dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas perak? Lihat tadi. Kalau tadi ada 200 gram tadi ya, kena 2,5%-nya berapa? 5 gram ya. Misalnya ini emas ya,
Bisa bayar dengan 5 gram emas murni, emasnya diambil, keluarkan 5 gram, atau keluarkan uang senilai harga emas. 5 gram kali 850.000. Boleh. Perak juga sama seperti itu ya. Bisa juga diwujudkan dengan barang lain seperti sembako dikasih ke orang miskin. Ada lagi yang lain? Kita masih punya zakat apa tadi? Hewan ternak, tanaman, barang dagangan. Ini yang penting yang barang dagangan nih. Saya nggak bisa satu kali. Harus jelasin kayak tadi. Ada Winda? Ada nanya apa? Kalau tidak dibayarkan, hartanya nggak berkah. Bisa jadi Allah kasih penyakit, terus harta tersebut jadi keluar juga gara-gara nggak dibayar. Mendingan jenengan bayar, ya toh hartanya kurang. Daripada nggak bayar-bayar, terus Allah kasih penyakit, tetap keluar juga. Mau pilih yang mana coba? Keluarkan. Itu tanda tidak berkahnya itu. Ya, atau ada musibah-musibah yang lain. Dan itu kalau tidak dikeluarkan itu harta orang miskin. Ya, itu harta orang miskin. Baik, ada yang nanya lagi dari Zoom? Bentar, satu lagi nih. Ustaz Jim bertanya, misal kita wajib mengeluarkan zakat sejumlah 10 juta, apakah boleh bagi 2 juta ke A, 3 juta ke B, 5 juta ke C? Boleh. Dia punya zakat kewajibannya 10 juta, dia bagi-bagi, boleh. Namun kalau serahkan satu orang, lantas orang ini selesai kemiskinannya, lebih bagus. Baik, demikian. Sebentar, ada satu lagi nih. Ustaz, bagaimana jika sudah nisab dan disimpan 1 tahun, namun dari harta itu dibelikan sembako sebagai pengganti harta yang tadi? Sembako boleh ya, untuk bayar zakat dinilaikan sembako boleh. Nanti pekan depan kita jamnya sama saja, tapi 4:30 ya, 4:30 sampai selesai. Jam 4 kalian hafalan dulu sama simaan, 4:30 baru dimulai. Nanti kita umumkan di grup remaja juga yang ada di WA dan di Zoom, nanti bisa ikut juga ya, biar kita selesaikan insya Allah pekan depan. Nanti buku PDF-nya sebentar lagi saya kasih yang sudah cetak. Mudah-mudahan bukunya bisa kami cetak juga berikutnya. Baik, demikian. Zakat itu boleh diserahkan pada fakir miskin atau dipakai jajan barang-barang. Masa jajan barang-barang berarti yang punya uang makan lagi? Jajake semua selain yang punya zakat tadi, tapi yang dijajake orang miskin. Teman kalau temannya sugih nggak boleh. Misalnya si kasih ke Winda, ya Winda mampu, ngapain dikasih? Iya toh, itu tuh maksudnya. Enggak boleh. Cari yang miskin, dia traktir yang miskin boleh. Gitu. Baik, itu ya. Sebentar, satu lagi. Surya silakan Surya. Surya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Ustaz ini zakat amalnya udah terpenuhi nih. Ya. Tapi tujuan kita ini untuk sepupu atau Ya. kerabat jauh. Ya. Sama-sama miskin. Ya. Jatuhnya miskin. Tapi di sekitar kita juga ada miskin, orang miskin. Gimana yang lebih dahulu? Cari kerabat yang miskin. Dahulukan kerabat dulu baru orang jauh. Oke? Dahulukan kerabat dulu baru orang jauh. Gitu. Paham ya? Surya? Surya, paham? Baik, mungkin cukup ya. Nanti rekamannya kita kasih segera, nanti akan diedit dulu biar nanti bisa diikuti rekamannya. Seperti yang sebelumnya sudah ada rekaman 2, bisa lihat di channel Romeso TV.
Baik, kami rasa cukup. Insya Allah ketemu lagi pekan depan di hari Jumat. Nanti saya masuk 4:30. Yang di Zoom nanti juga siap-siap bisa ikuti pelajaran ini sampai rampung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.